Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka fahman nabiyina hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah memberikan rahmat, hidayah, panjang umur pada kita Bandung, sehingga pada hari yang berbahagia ini dapat hadir untuk melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW, keluarga, khalifah, sahabat beliau sekalian. Yang terhormat yang mulia Abu Imam Masjid, Ketua BKM beserta anggota panitia pembangunan, simpatisan dalam kemakmuran masjid, Bapak Kesyik, Ibu Imam, tokoh masyarakat, umat ketua halapan, guru-guru kami hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib akan menyampaikan kehidupan manusia di dalam mengumpulkan amal kebaikan. Sebelumnya, di tahun sebelumnya khatib telah menyampaikan menyangkut dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi, menyangkut bagaimana orang-orang yang meninggalkan salat, baik azab di dunia sampai di hari akhirat telah khatib sampaikan. Namun pada kesempatan yang singkat ini khatib akan mencoba menyampaikan bagaimana kita sebagai manusia di dalam dunia ini yang selalu beraktivitas dengan amal kebaikan, maka mampukah kita mempertahankan amal tersebut hingga di akhir hayatnya? Marilah kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyinahu hayatan thayyiban wa la najzinahu ajrahu bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl, barang siapa yang melakukan amal kebaikan, amal yang saleh, baik daripada laki-laki maupun daripada perempuan, wa huwa mu'minun, dia adalah merupakan orang-orang yang mukmin, maka Allah akan memberikan kehidupan mereka itu dalam keadaan baik, dan Allah akan membalas perbuatan mereka itu dengan apa yang mereka lakukan. Allah ada sifat yang namanya Rahman dan ada sifat yang namanya Rahim. Tatkala kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini, Allah akan membalas dengan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang melakukan kebaikan, banyak kebaikan di dunia ini, Allah akan memberikan kebahagiaan. Bukan hanya di akhirat, di dalam dunia ini juga Allah akan memberikan ketenangan hidup. Tenang dalam daudim hana mari susah, bahkan karena kita patuh terhadap perintah Allah. Di dalam mengumpulkan kebaikan, Allah memberikan karunia karena kita taat kepada Allah.
patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah, Allah akan memberikan karunia-Nya, akan memberikan kemudahan dalam hidup. Kita mendoakan kepada Allah, Allah akan menerima doa apa yang kita panjatkan kepada Allah. Apakah posisi itu aman? Belum tentu. Orang yang diterima doanya di dunia, apakah di akhirat itu aman? Belum tentu. Kadang-kadang Allah memberikan yang namanya istidraj, bahasa Aceh kulurung, diberi oleh Allah Ta'ala apa yang kita minta, tetapi di akhirat belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup ini tugas kita adalah mengumpulkan amal kebaikan. Hari ini kita sudah berumur 50, 40, mulai daripada taklif hukum muragam dari 15 tahun sampai dengan sekarang, tugas kita adalah mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Nah, mampukah kebaikan itu mampu kita pertahankan? Ini yang menjadi masalah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, sittatu asya tuhbitul amal. Ada 6 perkara yang akan menghapuskan amal yang telah kita simpan, yang telah kita tabung. Bukan mudah untuk mengumpulkan amal. Bukan mudah untuk yang berbahagia. Mungkin mencari itu mudah. Maka ada contoh yang lebih dekat, ada contoh tanya. Ditanya kadang-kadang mereka kira gaji dino na gaji dia yang 5 juta, 7 juta. Tapi tanggal 28 kamu award. Bahkan cara manajemen di dalam mengatur karena salah, maka tidak akan cukup. Kadang-kadang ada juga orang gajinya hanya sebatas 3 juta tapi bisa mencukupi kebutuhan keluarga, anaknya banyak tapi bisa cukup. Itu yang ada kedua kopen 15 juta tidak cukup. Itu sebagai perbandingan. Begitu juga dengan akhirat. Hari ini kita berlomba-lomba melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan tiap hari, tapi kita tidak menghitung berapa banyak amalan yang telah kita lakukan itu yang terhapus, berapa yang tinggal, berapa sisa yang tinggal, dan berapa yang telah terhapus, yang hilang. Maka memberikan perbandingan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 6 cara yang dapat menghapuskan amal kebaikan yang telah kita lakukan. Yang pertama, istighalu bi'uyubil khalqi. Hal yang pertama yang bisa menghabiskan amal kebaikan adalah selalu berbimbang dengan keaiban, kekurangan daripada orang lain. Ibadah kita Jumat, umat masjid Jumat awal itu kita ngurulain upat pihana kurun, pegah kegop pihana kurun, anti berkahabat secara hubungan tatap muka pakai dengan HP. Kita tanpa terasa amal yang berkon, yang tak berkon, tak membuat amalnya akan menjadi sia-sia. Ini yang tidak kita sadari. Maka Rasulullah bersabda, aksarul jannah al-bul. Kebanyakan ahli surga nantinya di hari kiamat, di hari akhir itu adalah orang-orang yang bodoh. Makna bodoh ini beda pahami orang jahil. Orang yang tidak terlalu banyak aktivitas yang bisa merusak orang lain. Ikanya ke buah ibadah tiga laju, urang biasa dihormat, ganya biasa mentang kehidupan biasa. Mana pernah bikin kubur urang yang lain, geduk gerog. Ternyata
lebih banyak seperti mereka yang masuk di dalam surga ketimbang dengan orang yang sibuk ini menjatuhkan orang lain, ingin memunculkan dirinya, baik di kampung, di instansi, di lembaga dan lain sebagainya, tujuan dengan penuh dan orang lain, sehingga tujuan orang biar dianggap kita adalah orang yang hebat. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan yang paling harus kehati-hatian. Pada ibadah yang berbahagia. Kadang-kadang memang Allah Ta'ala memberikan peluang untuk beribadah, tetapi Allah tidak memberikan peluang untuk mempertahankan amal ibadah sampai dengan akhir hayat. Ibadah di dalam Jumat lagi bunga lagi sampaikan bunga sampai jauh Allah support tepat waktu wasai keadaan dia karena melaksanakan masjid dan lain sebagainya. Tapi keburukan, cacian, hinaan, upah juga keluar daripada mulut kita. Maka harus hati-hati. Makanya Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu orang yang sangat rugi yang di dalam dunia ini yang harus kita takuti adalah, menurut beliau, rubama futihalaka babul amal wa ma futihalaka babul kamal. Allah membuka hijab, membuka peluang untuk melakukan kebaikan. Wadah suatan langsung daya kebayang, kena dengar abang lain ke tepat waktu. Wa ma futihalaka babul kabul, tapi Allah menutupi jalan terimanya amal kebaikan. Salah satunya inilah istiwalu bi'uyubil khalqi, lalu dengan mengubat buka ayat orang yang lain. Maka harus hati-hati dong yang berbahagia. Tidak terasa, hanya terasa pada tubuh pada ucapkannya, tetapi terasa dari amal yang dia lakukan. Maka melakukan amal itu mudah, tapi melarang kemaksiatan, menegah diri daripada kemaksiatan itu adalah sangat-sangat berat. Maka kadang-kadang di dalam kitab Daqaiqul Akbar Ali bin Abi Thalib membagikan sabar itu kepada 3. Sabar di atas maksiat itu Allah akan mengangkat derajatnya 900 derajat. Sabar di atas taat itu mengangkat derajat oleh Allah 600 derajat. Sabar di atas musibah diangkat derajat oleh Allah Ta'ala 300 derajat. Artinya lebih banyak pahala menegah daripada kemungkaran yang kita lakukan ketimbang daripada kebajikan yang kita lakukan, selain daripada kewajiban yang fardu. Itu sebagai perbandingan. Maka bukan mudah untuk menegah diri, mempertahankan diri supaya tidak terjerumus daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang ada masalah orang yang lain yang kadang-kadang permulaan dalam melakukan dosa, dia orang yang hebat, ternyata dia hari ini bahasa Aceh mencapluk roh dosa. Kita tidak ada jaminan untuk yang berbahagia. Siapa saja tidak ada jaminan. Banyak sekali sejarah-sejarah kalau kita lihat di dalam kitab-kitab. Orang-orang yang hebat ternyata akhirnya su'ul khatimah. Orang-orang yang biasa Allah Ta'ala mengangkat derajat mereka. Maka kita di antara baina-baina. Boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Maka tatkala hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala hari ini, maka kita termasuk orang yang berpetunjuk. Tatkala orang kita menjadi orang yang berpetunjuk, maka selalu membacakan doa, mengharap doa kepada Allah supaya diberikan petunjuk sampai di akhir hayat. Maka perbanyakkan baca doa Rabbana hablana. Bacakan doa. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk. Hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita diberikan petunjuk
tatkala kumandang adzan, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah, kita langsung hadir untuk melaksanakan salat Jumat kepada dengan Allah memberikan petunjuk. Mampukah kita mempertahankan petunjuk tersebut hingga tatkala kita kembali kepada Allah? Ini akan menjadi persoalan. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pertahankan dalam hidup. Banyak sekali saya yakin dan percaya, apalagi zaman sekarang banyak sekali kita orang-orang melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak sekali orang yang mendengar siraman rohani. Apa yang khatib disampaikan hari ini saya yakin sudah pernah disampaikan oleh khatib-khatib sebelumnya. Tapi apakah ada perubahan dari diri kita? Pernah kita membuat satu neraca berapa banyak amal kebaikan yang telah kita lakukan, berapa banyak kejahatan yang telah kita lakukan yang bisa menghapuskan amal kebaikan yang hari ini kita lakukan. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengancam orang yang selalu membuka aib orang yang lain. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Man ayyara akahu bizambin. Barang siapa yang membuka aib saudaranya bizambin karena melakukan satu dosa, lam yakun hatta ya'malahu. Allah tidak akan memberikan mereka meninggal sebelum perbuatan tersebut mereka akan mengerjakannya. Nah itu Bob yang dalam jelah ini otak pegah juga orang yang lain kita sampaikan kepada orang lain. Sehingga adanya kadang-kadang memang orang yang hebat ternyata mereka akan menjadi don gara-gara ucapan yang dia sampaikan apalagi tidak seorang tokoh. Tanya pegah puhang peti dulu. Yang Allah Ta'ala tidak akan mencabut nyawa orang tersebut hatta ya'malahu, kecuali sehingga kita sebagai penyebar akan melakukan dosa tersebut walaupun dengan model yang lain. Maka hati-hati. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, tetapi kita kadang-kadang lupa terhadap bagaimana cara mempertahankan amal kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kiswatul qalbi, keras hati. Sebab keras hati kalau di dalam kitab tasawuf itu salah satunya adalah akilul haram, memakan harta yang haram. Harta yang haram adalah merupakan hadis baginda Rasul sudah jelas, inna halala bainun wa innal harama bainun. Harta itu tiga, wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Harta itu halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma, di antara keduanya umurun mutasyabihatun, itulah adalah yang namanya syubhat. Tapi hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlomba-lomba mencari harta. Kadang harta itu tidak ada filter, hanya sortir pada nyoko yang berpok yang penting. Nah, kenapa tidak ada filter? Inilah salah satunya kiswatul qalbi, keras hati. Ada apa yang disampaikan oleh orang lain, kita tetap pada pendirian, tidak pernah membuat pertimbangan apakah itu halal ataupun haram. Karena di dunia ini tidak terasa. Tapaju harta haram pitama ada udib, tapaju harta haram pitama. Siapa juga yang merasa, itulah dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ada pengajian yang telah disampaikan oleh guru, oh ini halal, oh ini haram. Walaupun orang yang menyampaikan demikian, mereka juga tidak makan haram. Tapi neraca ataupun timbangannya adalah pada ilmu. Apalagi di zaman yang di saat ini adalah penuh dengan zaman fitnah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka harta haram ini adalah merupakan akan menjadi energi, yang energi itu akan menjadi alat untuk melakukan ibadah, bahkan akan menjadi energi itu akan mendapatkan keturunan, maka keturunan itu sesuai dengan hadis Nabi, kullu lahmin nabata minal haram fanaru aulabi. Harta haram yang ada pada tubuh kita, maka otomatis sama dengan neraka lebih berhak pada katanya. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin khatib dua yang bisa menyampaikan karena waktu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam hidup ini khatib yakin dan percaya bahwa kita hari ini penuh dengan melakukan kebaikan di sana sini. Dalam ketaatan kepada Allah sangat banyak kita lakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin kadang-kadang kita lupa terhadap kejahatan yang kita lakukan, yang kejahatan itu adalah istighalu bi'uyubil khalqi, berbimbang dengan keburukan-keburukan daripada orang lain, selalu penuh dengan hasutan yang keluar daripada mulut kita, yang tak kala nantinya kita kembali kepada Allah dengan jumlah daripada amal kebaikan ternyata adalah menjadi satu hal kekecewaan. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi introspeksi diri, sejauh mana amal kebaikan yang telah kita lakukan dan sejauh mana amal kebaikan itu yang telah kita pertahankan. Mudah-mudahan kita bisa membawa amal kebaikan tersebut sampai kita tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal